Halo Sobat Hobi, gimana kabar kalian? Nah, ketemu lagi sama gua nih guys, Noli, dan juga hari ini gua ditemani sama adik gua, Novi ya guys ya. Nah, kita akan coba untuk unboxing sama review lagi nih guys, untuk varian yang Nerf Ultra Vero ya guys ya. Sebenarnya gue sudah lama beli yang Ultra Vero ini guys, cuma baru hari ini kesampaian untuk bisa unboxing sama review nih guys. Nah, kalau misalnya dari boxnya ini sendiri guys, kita akan mendapatkan 10 buah peluru yang tipe Nerf Ultra yang biasa guys, tapi warnanya yang kali ini adalah warna kuning, kayak agak-agak keemasan kayak gitu ya guys ya. Dan dia tidak motorized, dan nanti kita akan coba lihat nih penampakannya, terus nanti kita akan coba mainin apakah ini layak untuk kita koleksi atau enggak. Ya udah, ikutin gua terus yuk. Nah Sobat Hobi, tadi setelah kita unboxing nih guys, apa saja yang kita dapatin dari box ini ya guys ya. Pertama kita akan mendapatkan satu buah body full dari Nerf Ultra Vero ini sendiri ya guys. Terus kita mendapatkan 10 buah peluru yang seperti gue sampaikan warna gold tadi guys. Satu buah buku petunjuk, satu buah mag, dan juga satu buah untuk handlingnya ya guys ya. Jadi ini adalah alat untuk kita ketika mau ngokang pelurunya. Dan setelah ini nanti kita coba nih untuk masukin pelurunya dulu guys, masukin handlingnya. Terus nanti setelah itu kita akan coba untuk review dari apa saja penampakannya, fitur-fitur apa saja yang ada di Nerf Ultra Vero ini guys. Baru nanti setelah itu kita akan coba mainin. Terus nanti akan gua share nih pengalaman pribadi gua dan juga experience gua nih guys, apakah ini worth it atau enggak kita koleksi menurut dari performance-nya, powernya, akurasinya guys. Ya udah, ikutin gua terus yuk. Nah Sobat Hobi, tadi setelah kita masangin handle-nya dan juga kita sudah masukin mag-nya ke dalam Nerf-nya ini guys, sekarang kita saatnya untuk coba untuk mereview dulu guys dari penampakannya, dari fiturnya apa saja yang ada di Nerf Ultra Vero ini ya guys ya. Pertama kita akan coba lihat dari penampakan bagian depannya dulu guys. Kalau misalnya bagian depannya ini dia semacam kayak customize ya guys ya, jadi memang tidak polosan di bagian silencernya, tapi ini tidak ada dudukan silencer ya guys ya. Jadi ini memang tidak bisa dibuka pasang, sudah ter-attach di sini di main body-nya. Terus kalau misalnya di bagian sini dia memiliki satu sling di bagian depan ya guys ya. Terus kalau misalnya kita mundur ke bagian atasnya nih Sobat Hobi, di sini ada satu buah teropong yang sudah ter-attach di sini di main body-nya, jadi nggak bisa kita buka-buka, nggak bisa diputerin, nggak bisa dibuka pasang juga nih guys. Terus kalau kita misalnya mundur ke bagian belakang, di sini bagian stoknya. Bagian stoknya ini memang tidak polosan, jadi memang ada gerigi-geriginya ya guys ya. Dan juga di bagian bawahnya ini memang ada satu buah untuk sling nih guys. Jadi kalian bisa free lah untuk memasang tali yang akan melingkari di badan kalian ketika misalnya kalian mainin dari Nerf ini nih guys. Nah Sobat Hobi, di sini juga ada alat untuk kalau misalnya kalian jam atau stuck, kalian bisa tekan di tombol bagian ini ya guys ya. Dan juga Sobat Hobi, di sini juga dia memiliki fitur untuk menaruh mag cadangan kalian ya guys ya. Jadi kalian tinggal taruh kayak gini. Nah segitu Sobat Hobi. Dan ketika kalian mau gantiin, kalian tinggal cabut kayak gini. Dan juga di sini kalau misalnya kita lihat handlingnya, ini memang ya seperti standar-standar Ultra ya guys ya, yang agak meliuk di sini nih, yang mungkin kalau sebagian orang ketika maininnya terlalu lama akan menimbulkan rasa sakit di bagian antara jempol dengan sama jari telunjuk kalian nih guys. Nah, dan juga di sini karena dia mainnya handling ya guys ya, memang bukan pump action. Biasa pump action di bawah, kalau ini memang gua nggak tahu nih tipenya apa, tapi ketika kalian harus ngokang pelurunya memang harus seperti ini. Dan terus kalian balikin lagi ke depan. Nah seperti itu guys, dan baru ini ready untuk kita shoot guys. Nah seperti itu Sobat Hobi. Nah Sobat Hobi, kalau misalnya untuk kita merilis dari magazinnya ini sendiri guys, ini agak berbeda ya Sobat Hobi ya. Jadi kalian harus menarikin ini dulu ke bagian belakang.
baru kalian bisa rilis, tekan yang bagian orange ini guys, baru dia bisa kita lepasin mag-nya dari nerf ini guys. Kalau misalnya kalian belum meletakkan handling ini ke belakang, kalian tidak akan bisa untuk melepaskan atau merilis dari mag dari ultra paroh ini guys. Nah, selanjutnya Sobat Hobi, kalau misalnya dari mag-nya sendiri, di sini dia memang warna kuning ya guys ya. Jadi memang berbeda dengan Ultra Strike yang mungkin memang ada varian warna merah. Dan juga dari Nerf Ultra varian yang lainnya mungkin mayoritasnya berwarna mag-nya warna hitam ya guys ya. Nah, terus juga kalau misalnya kita lihat nih Sobat Hobi, di bagian handlingnya, untuk tangan sebelah kiri ini guys, dudukan tangan kalian yang sebelah kiri ini cukup nyaman ya bagi gue guys ya. Dan ini cukup panjang ya guys Sobat Hobi, walaupun ini satu buah tactical rail, tapi di sini terdapat dua dudukan nih Sobat Hobi. Jadi kalian bisa meletakkan aksesoris tambahan dengan tipe-tipe nerf lain yang bisa kompatibel di sini sebanyak 2 buah item nih guys. Yaudah Sobat Hobi, sekarang saja gue akan coba untuk melihat dari segi performance-nya. Gue akan seru-seruan dengan adik gue ya guys ya, dan gue juga sudah bawa Ultra 3. Jadi kita akan coba compare nih antara power akurasinya dengan nerf Ultra paroh ini guys. Apakah sama atau tidak? Nanti kita akan coba lihat, dan setelah itu nanti kita akan coba review, dan apakah ini akan kita rekomendasikan untuk bisa kita koleksi atau enggak. Ya udah Sobat Hobi, ikutin gue terus yuk. Nah Sobat Hobi, tadi kalian sudah ngikuti keseruan gue dan adik gue ya guys ya. Tadi kita juga sudah memainkan dan juga membandingkan antara performance dari Nerf Ultra Paroh dan juga Nerf Ultra 3 ya guys ya. Dan kalau misalnya seperti Sobat-Sobat Hobi lihat, memang performance dari Ultra Paroh dari segi power terutama memang berbeda dengan Ultra 3 ya guys ya. Jadi memang lebih bagus yang Nerf Ultra Paroh ya guys ya. Dan tadi juga kita sudah menggunakan 3 buah warna atau tipe peluru dari Nerf Ultra ya guys ya. Pertama warna hitam, silver, dan juga warna gold bawaan dari Nerf Ultra Paroh ini sendiri ya guys ya.
kalau misalnya kita compare nih guys dengan peluru-pelurunya nih guys, memang seperti yang Nerf Ultra Strike yang pada konten sebelumnya. Kalau yang menggunakan yang warna ini, memang ini pelurunya lebih akurasinya lebih bagus di compare dengan yang tipe-tipe yang seperti ini. Dan tapi kalau untuk masalah speed atau kecepatan, memang ini yang lebih bagus ya guys ya, di compare dengan yang daripada yang tipe Aku Strike yang warna silver ini nih guys. Dan juga tadi kalau misalnya untuk, walaupun dia memiliki teropong guys ya, gua secara pribadi nih ketika mainnya guys ya, ketika gua menggunakan teropong ini memang agak kesulitan untuk mengkeker dari sasarannya. Walaupun di sini bagian depannya, di bagian teropongnya ini guys, memang ada semacam kayak untuk membantu kalian untuk shoot target kalian jadi lebih meningkatkan akurasi. Tapi ketika gua menggunakan teropong ini guys, ini memang agak kesulitan ketika untuk mengkeker dari target kita nih guys. Jadi gua nggak tahu nih guys, apakah ini memang berfungsi dengan baik untuk teropong-teropong ini guys untuk membantu men-shoot target kalian atau enggak. Mungkin kalian bisa share di kolom komentar buat teman-teman sobat hobi yang juga kebetulan sudah memiliki dari Nerf Ultra Paro ini nih guys. Dan juga tadi ketika misalnya untuk main nih guys ya, pengalaman gue untuk handlingnya ini memang kalau misalnya kalian yang tidak terbiasa untuk langsung narik ke jauh ke belakang, memang agak berhenti di tengah nih guys. Kalau gue pengalaman gue pribadi nih guys, jadi kalian ketika mainin yang Nerf Ultra Paro ini harus terbiasa untuk bisa ngongokang dan menarik sampai ke belakang nih guys, dan juga untuk mengembalikan kembali guys ke posisi depannya kayak gitu guys. Dan sekarang kita akan coba untuk compare nih guys, apakah perlu yang bagian ini kita kebawahin atau cukup ya kita depanin aja guys. Kita akan coba melihat nih guys ya. Nah, kalau misal ketika kita tidak balikin, apakah dia bisa di-shoot atau enggak, kita coba lihat. Oh, masih bisa guys. Jadi ketika kalian ngokang, tidak mesti langsung dikembaliin seperti ke bawah kayak gini, tidak perlu juga guys. Karena ketika kalian tidak mengembalikan posisi handlingnya ke bawah, itu juga bisa kita shoot seperti yang gue contohin barusan nih guys. Nah, jadi sobat hobi, kalau misalnya overall, kalau misalnya kalian nanya ke gua nih guys ya, apakah ini worth it untuk dikoleksi apa enggak, dan kalau misalnya kita melirik dari harga ya guys ya, dengan harga 600 sampai 800 ribuan, bahkan mungkin ada yang hampir sejutaan, tergantung di mana kalian beli nih guys. Bagi gua pribadi, kalau gua mau mainnya ini kurang enjoy ya guys ya. Tapi kalau misalnya kalian yang, bagi kalian mungkin pengalaman pribadi ketika main ini memang sangat enak atau sangat enjoyable, mungkin kalian bisa share juga di kolom komentar kenapa kalian memilih dan kenapa senang untuk memiliki koleksi yang Nerf Ultra Paro ini guys. Karena kalau menurut gue pribadi guys, menggunakan teropong ini nggak terlalu efeknya signifikan untuk bisa mengenai sasaran. Dan jadi ketika gue mainin tadi guys, gue lebih banyak tidak menggunakan dari fasilitas teropong ini nih guys. Ya udah sobat hobi, mungkin sekian dari gua. Kalau misalnya kalian sobat-sobat hobi yang kebetulan juga sudah memiliki Nerf ini dan ada informasi gua yang kelewat, feel free untuk nambahin di kolom komentar ya guys ya. Jadi setelah ini gua akan coba main dengan anak gua, ada Nerf Fortnite tipe GL. Jadi kita akan habis ini akan coba seru-seruan guys, bagaimana penampakannya dengan peluru misil itu guys ya. Mungkin kalian bisa ngikutin konten gua di minggu depan nih guys. Jadi sobat hobi, selalu jaga kesehatan kalian dimanapun. See you in the next video guys. Bye bye.